Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badal Faruk. Saya dari kelas 12 DPIB 1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PKL selama saya PKL di PT Samsul Anugrah Jaya. Berikut ulasannya. Laporan praktik kerja lapangan Program Keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan 2020 tahapan dan rancangan pembuatan pondasi rumah tinggal rumah di Pesona Ciberem Permai Blok R nomor 8 Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Pondasi dangkal. Pondasi jenis ini biasanya dilaksanakan pada tanah dengan kedalaman tanah tidak lebih dari 3 meter atau sepertiga dari lebar alas pondasi. Dengan kata lain, pondasi ini diterapkan pada tanah yang keras atau stabil, yang mendukung struktur bangunan yang tidak terlalu berat dan tinggi dengan kedalaman tanah keras kurang dari 3 meter. Pondasi dangkal tidak disarankan untuk dilaksanakan pada jenis tanah yang kurang stabil atau memiliki kepadatan tanah yang buruk seperti tanah bekas, rawa, atau gambut. Bila kondisi memaksa untuk dilaksanakan pada tanah yang kurang stabil, harus diadakan perbaikan tanah terlebih dahulu dengan sistem memakai cerucuk atau tiang pancang yang ditanam di bawah pondasi. Pondasi menerus. Pondasi menerus ada dua jenis. Ada pondasi menerus batu kali dan juga ada pondasi menerus batu bata. Pondasi menerus biasanya digunakan untuk mendukung beban memanjang atau beban garis, baik untuk mendukung beban dinding atau kolom dengan jarak yang dekat, dan fungsinya kolom tidak terlalu mendukung beban berat pondasi. Pondasi menerus dibuat dalam bentuk memanjang dengan potongan persegi ataupun trapesium. Penggunaan bahan pondasi ini biasanya sesuai dengan kondisi lingkungan atau bahan yang tersedia di daerah setempat. Bahan yang digunakan bisa dari batu kali, batu bata, atau batuan kosong atau tanpa tulangan dengan adukan 1 PC, 3 pasir semen, 3 kerikil. Keuntungan memakai pondasi ini adalah beban bangunan dapat disalurkan secara merata dengan catatan seluruh pondasi berdiri di atas tanah keras, sementara kelemahan pondasi ini biaya untuk pondasi cukup besar, memakan waktu agak lama dan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Pondasi setempat. Pondasi ini dilaksanakan untuk mendukung beban titik seperti kolom praktis, tiang kayu pada rumah sederhana, atau papan titik kolom struktural. Contoh pondasi setempat: pondasi ompak batu kali dilaksanakan untuk rumah sederhana. Pondasi ompak beton dilaksanakan untuk rumah sederhana, rumah kayu pada rumah tradisional, dan lain-lain. Pondasi plat setempat. Jenis pondasi ini dapat juga dibuat dalam bentuk bertingkat atau head jika pondasi ini dibutuhkan untuk menyebarkan beban dari kolom berat. Pondasi setapak di samping diterapkan dalam pondasi dangkal dapat juga digunakan untuk pondasi dalam. Dapat dilaksanakan pada bangunan hingga 2 lantai, tentunya sesuai dengan perhitungan mekanika.
Pondasi konstruksi sarang laba-laba. Pondasi ini merupakan pondasi dangkal konvensional, kombinasi antara sistem pondasi plat beton pipih menurut dengan sistem perbaikan tanah. Pondasi ini memanfaatkan tanah sebagai bagian dari struktur pondasi itu sendiri. Pondasi sarang laba-laba dapat dilaksanakan pada bangunan 2 hingga 8 lantai yang didirikan di atas tanah dengan daya dukung rendah. Sedangkan pada tanah dengan daya dukung tinggi bisa digunakan pada bangunan lebih dari 8 lantai. Plat beton tipis menerus itu di bagian bawahnya dilakukan oleh rib tegak tipis yang relatif tinggi sehingga secara menyeluruh berbentuk kotak terbalik. Rib tegak dan kaku tersebut diatur membentukkan petak segitiga dengan hubungan kaku rigid. Rib tersebut terbuat dari beton bertulang, sementara rongga yang ada di bawahnya plat. Di antara rib diisi dengan perbaikan tanah pasir yang dipadatkan dengan baik lapis demi lapis per 20 cm. Pondasi dalam. Pondasi dalam adalah pondasi yang didirikan permukaan tanah dengan kedalaman tertentu di mana daya dukung dasar pondasi dipengaruhi oleh beban struktural dan kondisi permukaan tanah. Pondasi dalam biasanya dipasang pada kedalaman lebih dari 3 meter di bawah elevasi permukaan tanah. Pondasi dalam dapat dijumpai dalam bentuk pondasi tiang pencang, dinding pancang, dan caisson atau pondasi kompensasi. Pada pondasi dalam dapat digunakan untuk mentransfer beban ke lapisan yang lebih dalam untuk mencapai kedalaman yang tertentu sampai didapatkan jenis tanah yang mendukung daya beban struktur bangunan sehingga jenis tanah yang tidak cocok di dekat permukaan tanah dapat dihindari. Berikut jenis-jenis pondasi dalam. Pondasi sumuran. Pondasi sumuran adalah salah satu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Pondasi sumuran sangat tepat digunakan pada tanah kurang baik dan lapisan tanah kerasnya. Berada pada kedalaman lebih dari 3 meter, diameter sumuran biasanya antara 0,8 sampai 100 meter dan ada kemungkinan dalam satu bangunan diameternya berbeda-beda dikarenakan masing-masing kolom berbeda bebannya. Dibuat pondasi sumuran keras dalam pengerjaan membuat lubang berbentuk sumur. Lubang ini digali hingga mencapai tanah keras atau stabil. Sumur-sumur ini diberikan bus beton dengan ketebalan kurang lebih 10 cm dengan pembiasaan dasar dari sumuran dicor dengan ketebalan 40 cm sampai 100 meter di atas coran tersebut. Disusun batu kali sampai di bawah 100 meter buis beton teratas. Ruang kosong paling atas dicor kembali dan diberi angkar besi yang gunanya untuk mengikat plat beton di atasnya. Plat beton ini mirip dengan pondasi plat setempat yang berfungsinya untuk meningkatkan antar kolom yang disatukan oleh slab dan beton. Pondasi Broadfield. Pondasi Broadfield adalah bentuk pondasi dalam yang dibangun di dalam permukaan tanah dengan kedalaman tertentu. Pondasi ditempatkan sampai kedalaman yang dibutuhkan dengan cara membuat lubang yang dibor dengan alat khusus. Setelah mencapai kedalaman yang disyaratkan, kemudian dilakukan pemasangan casing atau bagisting yang terbuat dari plat besi. Kemungkinan dimasukkan rangka besi pondasi yang telah dirakit
sebelumnya, lalu dilakukan pengecoran terhadap lubang yang sudah dibor tersebut. Pekerjaan pondasi ini tentunya dibantu dengan alat khusus untuk mengangkat casing dan rangka besi. Setelah dilakukan pengecoran, casing tersebut dikeluarkan kembali. Pondasi tiang pancang. Penggunaan pondasi tiang pancang sebagai pondasi bangunan apabila tanah yang berada di bawah dasar bangunan tidak mempunyai daya dukung bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan dan beban yang bekerja padanya, atau apabila tanah mempunyai daya dukung yang cukup untuk memiliki berat bangunan dan seluruh beban yang bekerja berada pada lapisan yang sangat dalam dari permukaan tanah ke dalam lebih dari 8 meter. Persiapan dan bahan pondasi. Untuk bangunan rumah dari nol, selain memperhitungkan dan menyiapkan dana, juga harus menyiapkan bahan bangunan yang akan digunakan untuk mewujudkan keinginan. Salah satu kelebihan jika ikut merencanakan bahan bangunan yang akan digunakan sejak awal, dan salah satu kelebihan jika ikut merencanakan bahan bangunan yang akan digunakan sejak awal juga bisa memperhitungkan secara cermat tiap rupiah yang digunakan untuk membeli bahan bangunan tersebut. Jika ternyata budget tidak mencukupi untuk bangunan sekaligus, dan bisa merencanakan untuk bangunan secara bertahap. Sebelum berangkat ke toko material, ada baiknya Anda mempertimbangkan jenis-jenis bahan bangunan yang ingin digunakan sambil memperhitungkan dana yang dimiliki dengan harga bangunan dengan berpatokan pada daftar harga bahan bangunan. Perhatikan juga cara menghitung bahan bangunan per meter persegi agar tidak kelebihan atau kekurangan bahan dan budget di tengah proses pembangunan. Batu pondasi. Bahan ini dibutuhkan untuk membuat pondasi bangunan. Untuk membuat pondasi, Anda bisa menggunakan batu kali, batu gunung, atau batu bata. Semen. Peran semen dalam membangun rumah sangat krusial, mulai dari merekatkan batu pondasi, menyambungkan batu bata, dinding, memplester dinding, hingga membuat lantai semen ekspos. Saking banyaknya jumlah semen yang dibutuhkan, terkadang untuk menghemat semen disubstitusi dengan pegamping. Pasir bersama semen dan air. Pasir akan menjadi adonan untuk merekatkan batu. Kayu dan bambu. Selain digunakan konstruksi, kayu juga sering digunakan untuk lantai, dinding, kusen, dan tangga, sementara bambu dibutuhkan untuk proses pembangunan. Kerikil batu pecah, split. Bahan bangunan ini bisa digunakan untuk campuran semen dan pasir untuk membuat beton. Pembersihan lapangan. Pada suatu proyek konstruksi, sebelum dimulai dengan kegiatan penggalian tanah, harus dibuat gambar peta kontur dari tanah asli agar dipekerjakan potongan dan timbunan tanah cool dan fill nantinya dapat diperhitungkan. Dan sebelum pelaksanaan pekerjaan tanah pada lokasi bangunan, perlu adanya pembersihan land clearing and grubbing. Pembersihan ini dapat beberapa kemungkinan, dan dalam pelaksanaannya tergantung pada tipe tanamannya dan tujuan dari pembersihan. Alat untuk pembersihan lapangan. Bulldozer yang dipasang pada traktor, garu yang dipasang pada traktor, stamper tender loader yang sering digunakan untuk pembersihan lapangan rumah minimalis. Tahapan pemadatan dilakukan dengan cara mengilas, memukul, ataupun mengolah tanah
tahapan pemadatan tahapan penting untuk dilakukan dan bukan tanpa tujuan. Sepertinya cukup merepotkan, tetapi memadatkan tanah akan meningkatkan kekuatan tanah, memperkecil daya rembes air, dan memperkecil pengaruh air terhadap lahan. Tanah yang sudah dipadatkan dengan baik akan benar-benar memiliki kekuatan dan stabil menopang beban konstruksi. Pelaksanaan galian tanah pondasi. Pekerjaan galian pondasi tanah bangunan adalah pekerjaan yang sering mengalami kendala. Di samping berhubungan dengan alam, juga pekerjaan ini sering dianggap sepele karena dianggap hanya membutuhkan tenaga saja. Bagi orang yang kurang mengerti, mungkin berpikir tidak masalah jika galian pondasi salah, akan nanti tidak kelihatan karena akan ditutup kembali, padahal bisa saja kesalahan tersebut akan mengakibatkan kerugian waktu, material, dan juga mempengaruhi ukuran bangunan dan juga kekuatan konstruksinya. Kadang banyak pekerjaan tidak memperdulikan keselamatan saat melakukan penggalian tanah. Banyak risiko yang dihadapi jika terjadi kesalahan galian tanah pondasi, misalnya galian tanah yang tidak sesuai dengan posisi dan ukurannya akan mempengaruhi proses konstruksi berikutnya, di mana penempatan titik-titik pondasi yang salah akan mempengaruhi posisi kolom. Bila elevasi galian tidak sesuai, misalnya terlampau dalam atau terlampau rendah, mempengaruhi terhadap kekuatan daya dukung berdasarkan hasil pengujian tanah. Bila posisi terlalu jauh dari rencana, bisa mengakibatkan pengulangan galian yang menimbulkan kerugian waktu dan biaya. Pekerjaan galian tanah mengandung risiko longsor dan reruntuhan. Hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan pekerjaan galian pondasi. Pelaksana harus memperhatikan faktor keamanan bagi masyarakat di sekitar galian pada saat pelaksanaan pekerjaan. Perlunya pembuatan pagar atau papan petunjuk agar setiap orang berhati-hati sekitar galian. Hanya pekerja dan yang berkepentingan yang diizinkan memasuki area galian pondasi. Pelaksanaan mengatur pekerja di lapangan sesuai posisi dan job desk masing-masing agar pekerjaan dapat efektif dan optimal. Untuk pekerjaan galian yang digunakan secara manual, maka pelaksanaan harus perhatikan kondisi si pekerja dan harus menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, misalnya cangkul, sekop tambang, ember, atau karung pembangunan tanah. Sebelum dilakukan penggalian tanah, pelaksanaan dan pengawasan perlu memeriksa batas tanah pemilik. Jika tanah berbatas dengan pemilik lain, maka terlebih dahulu dilakukan pembicaraan apakah galian tanah dapat dibuang sementara ke lokasi tanahnya. Jika tidak bisa dilakukan, maka harus dilakukan pengaturan posisi pembangunan supaya dapat dihindari terjadinya longsor tanah. Untuk lokasi area sempit, perlu diperhatikan posisi bangunan tanah supaya tetap tersedia lokasi penempatan material dan peralatan. Pengecoran, pengawas, dan pelaksanaan memeriksa sistem penumpukan tanah galian pondasi dan memastikan sistem penumpukan tersebut tidak menghambat proses pengecoran. Sebelum panggilan dimulai, pengawas dan pelaksana supaya memeriksa dimensi dan elevasi ke dalam galian disesuaikan dengan gambar. Pelaksanaan harus membuat papan boplang yang kuat untuk membuat garis benang posisi dalam batas tanah yang akan digali. Pemberian benang harus mudah dibuka dan dipasang kembali supaya tidak mengganggu pekerjaan galian. Pelaksanaan harus mengatur metode penggalian, pembangunan, dan pengumpulan tanah. Pengumpulan tanah galian tidak boleh terkonsentrasi dekat untuk mengurangi risiko runtuhan tanah masuk kembali ke dalam galian pondasi. Urugan pasir bawah pondasi. Urugan pasir berfungsi menstabilkan permukaan tanah asli dan menyebarkan beban sehingga beban yang dipikul permukaan tanah merata. Urugan pasir bawah
Pondasi adalah pengurugan yang ditempatkan di permukaan lubang pondasi yang digali. Ketebalan urugan pasir yang dipadatkan 5-10 cm sesuai dengan kondisi tanah. Satuan perhitungan urugan pasir adalah m/3. Unstamping atau batu kosong. Unstamping adalah batu kosong yang disusun di bawah pondasi. Batu belah biasanya unstamping memiliki tinggi 20 cm dan panjangnya mengikuti panjang pondasi. Unstamping juga merupakan bagian dari pondasi menerus atau batu belah. Unstamping pada bangunan. Pekerjaan unstamping pada bangunan rumah tinggal jarang dibuat. Faktanya di lapangan pada pekerjaan rumah tinggal pribadi banyak orang tidak menggunakan unstamping. Alasannya adalah karena membuat biaya pondasi menjadi lebih mahal. Namun unstamping sebenarnya perlu untuk menambah kekuatan pondasi pada proyek atau pekerjaan yang resmi. Unstamping ini ada dalam perhitungan RAB. Membuat unstamping cukup sederhana. Pertama adalah meletakkan pasir di atas galian pondasi. Ketebalan pasir uruk ini kisaran 5-10 cm. Kemudian batu berukuran kisaran 5-20 cm disusun atas pasir tersebut. Batu ini disusun setinggi kisaran 20 cm dan dibuat tanpa adukan semen pasir. Pekerjaan yang berkaitan dengan unstamping. Unstamping adalah pekerjaan yang berada di bawah pondasi. Tidak banyak hal yang berkaitan dengan unstamping. Hanya satu yang perlu diperhatikan adalah kedalaman galian pondasi. Pastikan cukup untuk memasang unstamping ini. Kemudian perhatikan juga pasir uruk yang ada di bawahnya, di bawah unstamping. Pondasi batu kali biasa disebut juga pondasi menerus. Pondasi batu kali adalah jenis pondasi yang strukturnya terbuat dari pasangan batu kali yang disusun sedemikian rupa sehingga berdiri kokoh, bahkan mampu untuk mendukung beban dinding, batu bata, rumah, atau pagar di atasnya. Pondasi ini digunakan pada bangunan sederhana yang kondisi tanah aslinya cukup baik. Biasa kedalaman pondasi ini antara 60-80 cm dengan lebar tapak kurang lebih sama tingginya. Kebutuhan baku untuk pondasi: batu pecah atau batu kali, pasir pasang, semen PC atau semen Portland. Kelebihan pondasi batu kali. Pelaksanaan pondasi mudah. Waktu pekerjaan pondasi relatif lebih cepat. Biaya pelaksanaan relatif lebih murah jika menggunakan batu kali. Batu pecah relatif lebih mudah didapatkan untuk di daerah Pulau Jawa. Urugan tanah. Pengurugan tanah adalah pekerjaan yang bertujuan pemindahan tanah ke suatu lokasi untuk membuat atau mencapai ketinggian tanah tertentu sesuai kebutuhan pekerjaan. Pengurangan banyak dilakukan untuk infrastruktur, bangunan, dan juga pertanian. Pekerjaan pengurugan tanah ini bukanlah pekerjaan yang singkat. Proses pengurugan tanah melalui proses yang panjang dan juga membutuhkan perencanaan yang cermat. Urugan tanah yang baik. Pekerjaan pengurugan tanah tertentu tak bisa dipisahkan dari kebutuhan akan tanah uruk, tetapi penting diketahui bahwa tidak semua jenis tanah cocok dipakai sebagai tanah uruk. Tanah uruk yang baik harus memenuhi beberapa kriteria seperti bebas dari kandungan humus, bukan lumpur, bersih dari sampah, memiliki struktur butiran, mempunyai struktur cadang cenderung remah, dan tidak mengandung batu dengan diameter lebih dari 10 cm. Alat pemadatan tanah: trowel roller, tandem roller, bulldozer.
Kesimpulan, yang dimaksud dengan pondasi adalah bangunan yang dapat menahan berbagai macam beban baik horizontal maupun vertikal dalam kondisi stabil. Adapun tujuan yaitu untuk menahan beban yang terjadi sehingga menghasilkan kestabilan konstruksi. Saran bagi saya sebelum siswa berangkat PKL, alangkah baiknya sekolah mempersiapkan bekal untuk PKL yang sangat matang dan di saat siswa melaksanakan PKL tidak kebingungan lagi saat melaksanakan PKL. Saran bagi sekolah, saya menyarankan untuk memperhatikan siswa sedang PKL karena banyak siswa yang didiamkan oleh kantornya dan membuat siswa bingung untuk melaksanakan PKL. Saran bagi perusahaan yang saya menyarankan untuk memperhatikan K3 karena K3 sangat penting bagi keselamatan pekerja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.